Berikut merupakan video pembelajaran dengan judul Temporomandibular Joint. Video pembelajaran ini dibuat di bawah bimbingan Prof. Dr. Yuyun Yueniwati MKes, spesialis radiologi konsultan. TMJ atau temporomandibular joint adalah sendi yang menghubungkan rahang bawah atau mandibula ke tulang di sisi kepala atau tulang temporal. Sendi ini bersifat fleksibel sehingga rahang bisa bergerak dengan lancar ke atas dan ke bawah, dan dari sisi ke sisi, memungkinkan kita untuk berbicara, mengunyah, dan menguap. Temporomandibular joint disorder atau TMD adalah gangguan atau kelainan pada sendi temporomandibular, otot pengunyahan, dan struktur yang terkait. Penderita dengan temporomandibular joint disorder biasanya datang dengan keluhan lebih dari satu gejala dan ada. Salah satunya merupakan nyeri. Nyeri merupakan gejala utama yang biasanya dirasakan oleh penderita. Nyeri dapat menjalar di sekitar wajah, rahang, maupun leher. Gejala lain dapat berupa kekakuan otot rahang, gerakan terbatas atau penguncian rahang, terdapat bunyi klik, letupan atau gesekan, sewaktu membuka mulut yang menyakitkan pada sendi rahang. Tampilan dari TMJ aksiolateral memungkinkan visualisasi dari tuberkulum artikular, kondilus mandibula, dan fosa sendi temporomandibular. Proyeksi ini berguna dalam mengidentifikasi perubahan struktural dan fraktur yang bergeser, menilai ekskursi dan ruang sendi dalam pengaturan trauma, dan mengevaluasi adanya suara sendi, trismus, dan perubahan oklusal. Hal penting yang perlu dipertimbangkan saat pencitraan TMJ adalah interpretasi fungsi sendi yang dapat dicapai dengan membandingkan kondilus pada posisi mulut pasien tertutup dan terbuka. Beberapa teknik pencitraan tersedia untuk visualisasi TMJ yaitu panoramik radiografi. Panoramik radiografi dapat membantu mengevaluasi hal-hal seperti perubahan tulang degeneratif, asimetri kondilus, hiper atau hipoplasia, trauma, dan tumor. Plane radiografi. Plane radiografi atau radiografi polos berguna dalam menggambarkan penyakit sendi degeneratif pada stadium lanjut. Dapat juga melihat posisi kondilus. Posisi kepala selama pemeriksaan dapat mempengaruhi ruang sendi yang dapat mempengaruhi interpretasi radiografi. Pemeriksaan CT lebih cocok dalam mengidentifikasi perubahan TMJ dibandingkan dengan radiografi konvensional. CT. Pemeriksaan CT dianggap sebagai metode terbaik untuk menilai kondisi patologis tulang TMJ. CT dapat melihat rekonstruksi multiplanar dari potongan sagital aksial koronal dari struktur TMJ. Kemudian memperoleh gambar 3D dalam posisi mulut tertutup dan terbuka. CT juga dapat mengevaluasi tanda-tanda perubahan degeneratif pada sendi seperti erosi, osteofit, remodeling, sklerosis subkortikal, dan flattening permukaan artikular. Pada dasarnya, setiap pemeriksaan CT pada TMJ harus fokus pada hal-hal berikut, yaitu keutuhan korteks, ukuran dan bentuk normal dari kondilus dan posisinya di tengah fosa, dan ruang sendi yang adekuat. Kelemahan utama CT dibandingkan dengan metode radiologi lainnya adalah biaya tinggi dan paparan radiasi. MRI. MRI saat ini dianggap sebagai modalitas pencitraan struktur jaringan lunak TMJ seperti diskus artikular, membran sinovial, otot lateral pterygoid, dan menjadi modalitas pencitraan terbaik dalam mendiagnosis disc displacement. MRI juga dapat mendeteksi tanda-tanda awal disfungsi TMJ seperti penebalan pita anterior maupun posterior, ruptur jaringan retrodiskal, perubahan bentuk diskus, dan efusi sendi. Gambar proton density berfungsi untuk memvisualisasikan hubungan diskondil, sedangkan gambar T2 weighted digunakan dalam mendiagnosis peradangan pada sendi. USG.
USG merupakan prosedur non-invasif, dinamis, dan murah. USG dapat menjadi modalitas pencitraan dengan real time, memberikan informasi tentang posisi disk selama pembukaan mulut. USG juga berguna dalam menggambarkan perpindahan dan efusi diskus. Biasanya, diskus terletak di antara dua garis hiperekoik yang diwakili oleh kondilus mandibula dan eminensia artikular. Jika diskus berpindah dalam posisi mulut tertutup, maka diagnosisnya adalah disc displacement. Jika diskus kembali ke posisi normalnya selama mulut terbuka, diagnosisnya adalah disc displacement dengan reduksi. Jika tidak, diagnosisnya adalah disc displacement tanpa reduksi. Salah satu kesulitan USG adalah kemungkinan untuk mendapatkan gambar yang jelas, terutama pada posisi mulut terbuka, karena struktur tulang di atasnya. Keterbatasan lain dari USG adalah bagian medial dari disk tidak dapat divisualisasikan. Sekian video pembelajaran kali ini, kiranya dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran dan pendidikan. Terima kasih.